Oke, jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah e-commerce. Saya ambil judul dari tugas ini adalah pemesanan tiket pesawat. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini adalah daftar isi dari perusahaan tiket penjualan tiket pesawat. Terus yang pertama itu di sini adalah penjelasan dari flowchart diagram. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja sebuah program. Di konteks yang lebih luas juga bisa digunakan untuk menggambarkan proses sebuah sistem. Kerap juga digunakan di bidang medis, kimia, teknik, atau apapun yang membutuhkan visualisasi kompleks. Kita akan melihat diagram yang menggambarkan alur kerja sebuah program ini. Flowchart penjualan tiket. Pertama-tama itu kita mulai, terus kita penjualan tiket. Yang kedua, yang berikutnya kita penjualan tiket, terus yang berikut customer pemesan tiket. Nah, setelah kita memesan tiket, ya sudah pasti kita akan memesan tiket. Terus yang berikut pendataan customer. Ketika ada orang atau orang yang memesan tiket, kita perlu mendata. Terus yang berikut customer melakukan transaksi pembayaran. Nah, ketika customer sudah mulai mendaftar atau mulai mendaftar untuk pemesanan tiket, tentu customer juga melakukan transaksi pembayaran. Customer melakukan transaksi pembayaran di pihak keuangan yang melakukan pencetakan tiket. Terus jadi tiket tersebut sudah ada di customer. Jadi seperti pada flowchart ini, setelah tiket itu ada, customer akan melakukan suatu penyelesaian. Jadi terus berikutnya diagram konteks. Kalau kita tahu itu diagram konteks adalah level dari data flow. Diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan sistem pada sebuah pemodelan. Ini termasuk hubungan identitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem kelompok organisasi, penyimpanan, restoran, dan lain-lain. Seperti pada gambar yang kita lihat ini, data pemesanan. Terus di sini sistem pemesanan tiket pesawat, sistem terus yang pertama laporan transaksi pemimpin, terus balik lagi calon penumpang, kemudian data penerbangan. Data penerbangan ini ada di sistem pemesanan tiket pesawat. Terus data transaksi pemesanan tiket. Nah, data transaksi pemesanan tiket ini akan masuk ke operator. Oke, yang berikut itulah data flow diagram atau diagram alur data. Adalah suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data pada sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika.
terstruktur dan jelas. Secara singkatnya, data flow diagram ini adalah pemodelan untuk memodelkan alur kerja sistem. Jadi seperti yang kita lihat, kita akan melihat di sini adalah data flow diagram level 1. Pertama itu data penerbangan. Nah, di sini. Terus input data penerbangan, kemudian informasi, kemudian ada informasi penolakan. Terus data penerbangan, kemudian akan lanjut ke operator. Setelah dari operator akan data transaksi pemesanan tiket, kemudian dari operator akan input data transaksi pemesanan tiket ke calon penumpang. Setelah itu dari calon penumpang akan input data. Ini input data dari calon penumpang akan input data pemesan. Terus yang berikut adalah dari input data, kemudian data pemesan ini, kemudian nanti customer akan mempunyai slip pembayaran tiket. Kemudian balik lagi di input data pemesanan tiket, kemudian data transaksi. Nah, dari data transaksi ini akan membuat laporan, kemudian customer ini melaporkan transaksi. Yang berikutnya itulah pengertian entity relationship. Suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dan dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar. Data yang memiliki hubungan antar relasi, yaitu diagram untuk memodelkan struktur data dengan hubungan antar data yang dapat menggambarkannya. Makanya digunakan beberapa data seperti simbol, yaitu ada kelas, ini ada kelas, ada pembeli itu customer ya, kemudian nama, ada ID pembeli, terus membeli, yang berikut yaitu dari membeli, terus di bawah sini adalah tiket. Nah, tiket itu di dalam tiket itu ada ID pembeli, kelas, jumlah, ID, terus nomor duduk. Nah, kemudian dibayar ke kasir. Nah, setelah ke kasir ada harga, terus ini kembalian, juga ID pembeli. Jadi seperti itulah penjelasan dari entity relationship diagram. Jadi terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.